بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pemirsa Wahyu TV yang insyaallah dirahmati Allah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini sedikit saya akan menyampaikan tentang kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami. Jadi materi ini dalam rangka untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pemirsa Wahyu TV yang berbahagia, dalam surat Ar-Rum ayat 21, jadi surat ini sering dicantumkan ya dalam undangan pernikahan. Di sana menyebutkan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dijadikannya kamu pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri, ya. Dan agar kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan Allah menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Pemirsa Wahyu TV yang berbahagia, dari ayat tersebut kita ketahui bahwa tujuan utama dari sebuah pernikahan itu adalah mewujudkan rasa kasih dan sayang. Jadi antara suami dan istri itu tumbuh kecenderungan dan ketentraman, kecenderungan satu sama lain dan saling merasa tentram. Selanjutnya akan tumbuh rasa kasih dan sayang, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, untuk mewujudkan keadaan ini bukan sesuatu yang serta-merta, yang instan, ya, yang seketika. Tetapi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah itu bahkan dimulai jauh hari sebelum seseorang itu melangkah ke jenjang pernikahan. Ya. Artinya apa? Artinya masing-masing diri kita, baik itu pria maupun wanita, itu pertama-tama harus menjadi pribadi yang soleh terlebih dahulu. Ini, jadi insya Allah kalau masing-masing dirinya itu sudah menjadi pribadi yang soleh, maka dia akan mendapatkan pasangan yang soleh juga. Nah, dengan bekal kesolehan inilah, maka nanti ketika memasuki jenjang pernikahan, maka insya Allah ya, akan bisa terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, seorang ulama mengatakan bahwa seorang mukmin, apakah itu laki-laki atau perempuan, kalau dia laki-laki, itu tidak akan menjadi lebih baik kecuali dengan istri yang solehah di sampingnya.
Nah, tetapi untuk menjadi pribadi yang soleh dan solihah itu juga harus dimulai dari didikan sejak kecilnya, didikan orang tua sejak kecil, yaitu dikenalkan dengan agama. Kita harus meyakini bahwa dengan agamalah maka seseorang itu akan bisa menjadi lebih baik, akan bisa menjalani kehidupan dengan selamat dan akhirnya nanti akan bisa mewujudkan ketika memasuki jenjang pernikahan, bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pemirsa Wahyu TV yang dirahmati Allah, setelah memasuki jenjang pernikahan, maka kedua belah pihak yaitu suami dan istri itu harus bisa mengerti dan memahami apa kewajiban masing-masing. Kewajiban seorang suami itu adalah hak bagi seorang istri. Nah, begitu juga kewajiban seorang istri itu adalah hak bagi seorang suami. Tetapi dalam agama kita itu menyebutkan bahwa hak suami itu ternyata lebih tinggi daripada hak seorang istri. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang kurang lebih artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Nah, sekarang apa saja kita cermati dulu, apa saja hak yang harus dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Jadi secara umum nanti bisa kita ringkas menjadi 5M ya. 5M. Kewajiban suami terhadap istri ada 5, begitu juga kewajiban istri terhadap suaminya juga ada 5. Jadi kewajiban masing-masing pihak ini mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis tentunya. Ya. Apa saja hak seorang suami? 5M. Pertama, menafkahi ya, atau memberikan nafkah. Jadi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat 233, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswanuhunna bil ma'ruf takalfu nafsan ilaiha wus'aha. Dan bagi ayah berkewajiban memberi nafkah dan memberi pakaian kepada ibu dan anaknya dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya. Nah, begitu juga dalam surat At-Tolak ayat 7, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Nah, ini menunjukkan bahwa kewajiban suami yang pertama adalah memberikan nafkah kepada istrinya dan juga kepada keluarganya, anak-anaknya yang kelak nanti akan dilahirkan. Selanjutnya M yang kedua yaitu kewajiban seorang suami itu adalah melindungi keluarganya. Karena seorang suami atau seorang laki-laki itu adalah pemimpin dan pelindung bagi wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Surat An-Nisa ayat 4 menyebutkan demikian, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin atau pelindung
bagi wanita. Bima faddalallahu ba'duhum ala ba', karena Allah memberikan kelebihan laki-laki terhadap wanita, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki memberikan nafkah dari hartanya. Nah, maka tanggung jawab seorang suami atau seorang ayah adalah memberikan perlindungan kepada keluarganya. Selanjutnya yang ketiga, mendidik istri dan anak-anaknya. Ya, ini tanggung jawab seorang laki-laki juga, seorang suami atau seorang ayah. Jadi mendidik anak-anaknya agar kelak menjadi istri dan anaknya menjadi istri yang soleh, solihah, dan anaknya juga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ini karena harus kita yakini bahwa tanpa mengetahui agama maka tidak mungkin keluarga tadi akan menjadi baik, akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang keempat, mempergauli istri dengan baik. Nah, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 19 menyebutkan bahwa dan bergaullah dengan mereka secara patut, secara ma'ruf, dan bila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan yang kelima, kewajiban suami adalah memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Ya, ini terutama konteksnya ini apabila suami tadi memiliki istri lebih dari satu, ya, maka syarat untuk bisa berpoligami atau memiliki istri lebih dari satu itu harus bisa berlaku adil. Nah, ini kewajiban suami terhadap istrinya. Nah, lalu sekarang apa kewajiban istri terhadap suaminya? Pertama adalah melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Nah, karena tadi suami itu dijadikan sebagai pelindung, pemimpin di dalam rumah tangga, maka istri harus melayaninya. Ini tugas yang utama. Seorang wanita yang baik itu adalah sebaik-baik wanita itu adalah yang menyenangkan. Rasul bersabda, menyenangkan apabila dilihat dan mentaati suaminya apabila diperintah dan tidak menyelisihinya. Ini. Kemudian taat kepada suami. Kedua, mentaati suami. Tentunya taat di sini taat dalam hal kebaikan, ya. Jadi tidak taat yang membabi buta, tapi taat selama perintah suami tadi adalah dalam kebaikan. La ta'ata li makhlukin, ya, tidak ada ketaatan, ya, bagi makhluk dalam kemaksiatan. Jadi ketaatan itu hanya dalam hal kebaikan. Kemudian yang ketiga, memenuhi ajakan suami di tempat tidur. Yang tidak boleh menolak ajakan suami bagaimanapun keadaannya. Ini seorang istri harus memenuhinya. Karena kalau seorang istri menolak ajakan suami maka akan dilaknat oleh yang di langit sampai suami tadi ridho. Nah, demikian hadis Nabi menyebutkan demikian, ya. Kemudian menjaga kehormatannya, kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya ketika tidak ada di depannya, yang menjaga kehormatannya. Dan yang kelima, memperlakukan suami dengan baik. Jadi berbicara dengan nada yang rendah, itu tidak, nada bicara tidak melebihi nada bicara suami, ya. Jadi kalau mengingatkan suami tentunya dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang lemah lembut. Nah, itulah kewajiban istri. Jadi banyak hadis yang menyebutkan tentang kewajiban istri ini, ya. Jadi
salah satu hadisnya menyebutkan bahwa Rasul bersabda, ya, siapapun ya seorang wanita yang pertama menjaga sholat 5 waktu, kemudian kedua puasa Ramadan, ketiga menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka dia akan dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun dia sukai. Nah, itulah pentingnya kita suami istri itu memahami kewajiban dan haknya masing-masing. Jadi kewajiban seorang suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami ini harus terus-menerus digelorakan ya di rumah tangga tersebut. Jadi ini harus upaya terus-menerus, harus terus-menerus diingatkan dan digelorakan di dalam hati kedua belah pihak, baik istri maupun suami. Ya. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit kajian ini bisa mengingatkan kita untuk menjadi membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.